Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran tentang lari jarak pendek. Selamat datang di channel Rizky Pindo. Pengertian lari jarak pendek. Ada beberapa jenis lomba lari yang diakui dan diperlombakan dalam kancah internasional. Salah satunya adalah lari jarak pendek atau dikenal juga dengan istilah sprint. Disebut sebagai lari jarak pendek adalah karena jarak yang harus ditempuh oleh pelari relatif pendek jika dibandingkan dengan jenis lari lainnya, yakni hanya 100-400 meter saja. Karena itulah, pelari jarak pendek harus memaksimalkan tenaganya untuk berlari secepat mungkin dari titik start hingga garis finish. Jika diartikan, lari jarak pendek merupakan salah satu jenis lomba atau pertandingan lari yang mana para pelari diharuskan untuk berlari dengan kecepatan penuh pada lintasannya masing-masing untuk mencapai garis finish dengan jarak tempuh yang diperlombakan. Sejarah lari jarak pendek. Lari jarak pendek telah ada sejak zaman dahulu dan menjadi satu-satunya cabang olahraga yang diperlombakan di Olimpiade pertama Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Setelahnya, pada Olimpiade berikutnya, beberapa cabang olahraga lain mulai diperlombakan seperti misalnya bela diri, memanah, lempar tombak, atau olahraga yang masih ada hubungannya dengan peperangan karena olahraga pada waktu itu identik dengan paket latihan untuk menjadi prajurit. Konon lari menjadi olahraga yang diperlombakan di Olimpiade Yunani sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada seorang prajurit pembawa pesan yang telah berlari sejauh 40 km untuk mengabarkan kemenangan perang ketika Yunani sedang bertempur dengan Persia. Sesampai di Athena, prajurit itu berteriak lantang untuk menyampaikan pesan kemenangan dan setelah itu ia meninggal. Semua orang terharu atas kegigihan prajurit itu berlari hanya untuk mengabarkan pesan. Sementara itu, olahraga lari jarak pendek mulai diorganisir dalam Olimpiade modern pertama kalinya pada tahun 1896 di Stadion Panathinaiko, Athena, dan setelahnya olahraga lari masih tetap diperlombakan hingga saat ini. Nomor lari jarak pendek. Ada 3 jenis nomor dalam lari jarak pendek dan ketiganya ini berdasarkan jarak yang harus ditempuh oleh para pelari, yakni nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ketiga jenis nomor ini memiliki beberapa perbedaan, yakni selain dari jarak itu sendiri, teknik dan manajemen energi yang harus dikuasai atlet lari sedikit berbeda. Biasanya, pada jarak 100 meter, pelari memaksimalkan seluruh tenaganya untuk berlari secepat mungkin hingga mencapai garis finish. Sementara pada jarak yang lebih jauh, ada saat di mana para atlet harus mengatur kecepatannya. Misalnya, ia akan berlari dengan kecepatan penuh pada jarak 50 meter sebelum garis finish. Meski nomor lari jarak pendek mulai dari 50 meter hingga 400 meter, namun yang berdasarkan kesepakatan internasional, nomor lari jarak pendek yang diperlombakan hanya ada 3 jenis saja, yaitu nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Teknik lari jarak pendek. Meski jarak yang ditempuh dalam lari jarak pendek ini relatif pendek dan hanya butuh waktu singkat untuk mencapai garis finish, namun teknik berlari sangat dibutuhkan dengan beberapa alasan, yaitu agar tenang, tidak cepat habis, nafas tidak putus, dan kecepatan tetap maksimal. Secara umum, teknik lari jarak pendek dibagi menjadi 3, yakni teknik start, sikap tubuh saat berlari, dan teknik mencapai garis finish. Berikut ini merupakan penjelasan selengkapnya. 1. Start lari jarak pendek atau start jongkok. Teknik awalan atau start merupakan teknik yang sangat penting untuk diperhatikan karena awalan ini sangat menentukan keberhasilan. Berikut ini yang harus dilakukan. Jenis start yang dilakukan di awal merupakan start jongkok karena dinilai cukup efektif untuk menambah kecepatan. Untuk melakukannya, tumpuan kaki terkuat diletakkan di depan dan kaki satunya berada di belakang. Kaki depan berfungsi untuk melakukan tolakan, yakni dengan mendorong sekuat tenaga ke arah depan. Pastikan kedua tangan menumpu di belakang garis start. Pada aba-aba siap, angkat pantat setinggi bahu, pandangan lurus ke depan, konsentrasi penuh, atur nafas, dan fokus pada aba-aba berikutnya. 2. Sikap tubuh lari jarak pendek. Pada aba-aba gerak atau pistol, tolakan kaki penumpu depan sekuat-kuatnya.
Otomatis pada awalan lari badan akan condong ke depan, tegakkan perlahan mengikuti gerak tubuh ketika berlari. Jangan terlalu tegak dan jangan terlalu membungkuk seperti pada awalan start. Terlalu tegak akan menghambat kecepatan, terlalu membungkuk akan mengganggu pernafasan. Posisi yang tepat adalah tubuh agak condong ke depan. 3. Mencapai finish. Saat mencapai garis finish, condongkan dada ke depan. Secara otomatis bahu akan ke belakang. Terus berlari dengan kecepatan penuh, jangan menoleh kemana-mana dan tetap fokus pada garis finish. Jangan berpikir tentang gerakan tubuh yang indah ketika menyentuh garis finish. Jangan memikirkan aksi apapun, tetap berlari dengan kecepatan penuh. Setelah melewati garis finish, kurangi kecepatan secara perlahan. Jangan langsung berhenti karena hal itu akan beresiko membuat kaki cedera. Ambil nafas sebanyak mungkin dan jangan menunduk. Start lari jarak pendek. Ada 3 jenis start dalam lari, yakni start jongkok, start berdiri, dan start melayang. Start jongkok adalah teknik start seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Sementara start berdiri merupakan posisi awal start untuk jenis lari jarak jauh karena posisi ini lebih rileks dan tidak terlalu menguras tenaga saat di awal. Start melayang biasanya dipergunakan untuk lari estafet dan hanya diperuntukkan kepada pelari kedua dan berikutnya. Disebut sebagai start melayang karena pelari ini sudah boleh berlari dahulu menyusul tongkat estafet. Teknik ini diperbolehkan selama pelari belum melewati garis start pada bagiannya. Start dalam lari jarak pendek adalah start jongkok. Start jongkok dalam lari jarak pendek dibagi menjadi 3. Berikut penjelasannya. 1. Start pendek. Garis start depan dengan blok start depan diukur sejauh 16 inci. Kaki depan merupakan kaki terkuat. Pada saat jongkok, lutut kaki belakang berada di depan kaki depan, dan jika berdiri maka posisi kaki belakang berada di sebelah tumit kaki depan. Posisi ini sangat sulit meski menghasilkan kecepatan tinggi, sehingga teknik ini biasanya dilakukan oleh atlet yang benar-benar terlatih. 2. Start medium. Garis start depan dengan blok start depan diukur sejauh 21 inci. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan tengah telapak kaki depan. Teknik ini banyak dilakukan oleh pemula karena tingkat kecelakaannya sangat kecil dan tidak serumit start pendek. 3. Start panjang. Garis start depan dengan blok start depan diukur sejauh 21 inci. Jarak antar blok 26 inci. Lutut kaki belakang diletakkan sejajar dengan kaki depan. Teknik ini hanya dipakai oleh atlet yang memiliki ukuran kaki yang panjang. Atletik lari jarak pendek. Lari jarak pendek termasuk dalam kategori atletik. Selain lari, atletik juga mencakup olahraga melempar dan melompat. Kata atletik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon, yang berarti kontes atau lomba. Menurut penelitian sejarah, lari, lempar, dan lompat merupakan jenis olahraga yang dikonteskan dalam ajang Olimpiade pertama di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Lapangan lari jarak pendek. Lapangan lari jarak pendek masih menjadi satu dengan cabang atletik lari lainnya seperti lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Berikut ini merupakan gambar lapangan cabang olahraga lari jarak pendek beserta keterangannya. Denah trek lari tersebut merupakan denah standar IAAF. Luas keseluruhan trek tersebut adalah 400 meter dengan satu titik garis finish seperti yang tertera pada gambar, sehingga tiap nomor perlombaan lari jarak pendek 100 meter, 200 meter, dan 400 meter akan dimulai pada titik start yang berbeda. Lintasan lari jarak pendek nomor 100 meter merupakan lintasan lurus tanpa tikungan. Hal ini sengaja dibuat sedemikian karena dalam nomor ini pelari akan lari dengan kecepatan penuh sejak awal start hingga garis finish. Lintasan lurus akan mempermudah para atlet untuk berlari tanpa harus terganggu kecepatannya. Sementara itu, titik start pada nomor 200 meter berada pada tikungan kiri atas dan berakhir pada garis finish yang sama dengan nomor 100 meter. Tikungan ditempatkan di titik awal karena pada awal start ini pelari belum menggunakan kecepatan penuh dan mereka akan memulai memacu laju larinya ketika sudah berada di trek lurus sebagaimana dipergunakan pada nomor 100 meter.
Dalam lari jarak pendek nomor 400 meter, atlet akan berlari mengelilingi satu kali putaran lapangan penuh. Start berada pada titik setelah garis finish, yang artinya pelari akan melewati dua tikungan atau trek lengkung. Pada trek lengkung, pelari akan menurunkan kecepatan dan mengatur energinya untuk memacu kembali pada trek lurus. Tentunya 100 meter terakhir menuju garis finish merupakan trek lurus yang mempermudah para atlet memicu kecepatan penuh dalam berlari untuk menuju garis finish. Bagaimanapun juga, trek lengkung akan membuat tubuh atlet sedikit miring sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk berlari dengan kecepatan penuh, sehingga trek luruslah yang dipergunakan sebagai jalur penentuan menuju garis finish. Lebar lintasan lari jarak pendek. Seperti yang terlihat pada gambar lapangan di samping, jumlah lintasan dalam cabang atletik lari jarak pendek adalah 6, yang berarti dalam setiap pertandingan hanya ada 6 atlet yang bertanding. Lebar lintasan lari jarak pendek adalah 1,22 meter dengan tinggi tiang finish 1,50 meter. Macam-macam lari jarak pendek. Lari jarak pendek hanya ada 3 macam yang diklasifikasikan berdasarkan nomornya, atau dengan kata lain berdasarkan jarak tempuh yang harus dilalui oleh atlet. Macam-macam lari jarak pendek adalah sprint 100 meter, sprint 200 meter, dan sprint 400 meter. Masing-masing jenis lari jarak pendek tersebut membutuhkan teknik tertentu, terutama dalam mengelola energi pelari agar bisa memaksimalkan sesuai dengan jarak yang harus ditempuh. Atlet lari jarak pendek. Atlet lari jarak pendek disebut juga sebagai sprinter. Berbeda dengan atlet lari lainnya, sprinter hanya ahli dalam memaksimalkan kecepatan lari. Karena dalam lari jarak pendek, seorang sprinter harus berlari sekencang-kencangnya sampai garis finish. Sementara itu, sebagai acuan perbedaan, pelari jarak jauh 3000 meter harus pandai-pandai mengelola energi, atau ia harus tahu betul kapan harus memperlambat larinya, mempertahankan kecepatan larinya, dan memaksimalkan kecepatan larinya. Seorang sprinter tak boleh memperlambat kecepatan larinya sedikit pun, karena hal itu bisa berakibat fatal. Sepersekian detik sangat menentukan untuk menjadi juara. Indonesia memiliki beberapa pelari berbakat yang tak hanya menjadi legenda di tanah air, namun juga di kancah internasional. Tentu gelar manusia tercepat ini selalu diperebutkan. Purnomo merupakan atlet lari pertama dari Indonesia yang ikut dalam Olimpiade. Kecepatan terbaik yang pernah ia dapatkan adalah 10,29 detik untuk lari jarak pendek. Selanjutnya pada masa berikutnya, Mardi Lestari berhasil mematahkan rekor yang pernah dibuat oleh Purnomo dan ia mendapat gelar sebagai pelari tercepat se-Asia Tenggara dengan rekor 10,20 detik untuk lari 100 meter. Gelar tersebut mampu bertahan selama 20 tahun hingga akhirnya generasi baru berhasil mematahkannya, yakni Suryo Agung Wibowo yang berhasil mencetak rekor 10,17 detik untuk lari jarak pendek. Sementara itu para tokoh lari jarak pendek legendaris dalam Olimpiade adalah Jim Hines, Kelvin Smith, Carl Lewis, Leroy Burrell, Donovan Bailey, Maurice Greene, Asafa Powell, dan terakhir yang menjadi manusia super cepat adalah Usain Bolt dengan rekor 9,58 detik untuk nomor 100 meter. Aba-aba lari jarak pendek. Ada 3 aba-aba dalam lari jarak pendek, yakni bersedia, siap, dan ya. Biasanya aba-aba terakhir digantikan dengan suara pistol yang sangat khas agar para pelari ini tidak mendapatkan gangguan aba-aba dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan perlombaan. Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Aba-aba bersedia. Posisi jongkok, kepala menunduk ke bawah, kedua kaki berada pada posisi yang telah disediakan pada balok tumpuan, kaki depan merupakan kaki terkuat. 2. Aba-aba siap. Dari posisi jongkok, pada aba-aba ini kemudian pantat diangkat naik setinggi pundak atau lebih sedikit. Pandangan masih tetap ke bawah, rileks, tangan dan siku pada posisi lurus, berat badan ditumpukan ke bagian depan, konsentrasi untuk mendengar aba-aba berikutnya. 3. Aba-aba ya. Mulai berlari, kaki depan melakukan tolakan sekuat mungkin bersamaan dengan pandangan lurus dan fokus pada lintasan untuk berlari sekencang-kencangnya.
Cara melakukan ayunan lari jarak pendek. Secara otomatis ketika berlari maka kedua lengan akan terayun. Namun agar lebih optimal dan gerakan tangan ini tidak mengganggu saat berlari, maka kedua lengan ini ditekuk hingga membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Biarkan lengan ini mengayun secara alami dalam posisi tersebut karena justru ayunan ini sedikit banyak akan membantu kecepatan, membantu keseimbangan, dan mempermudah paru-paru mengambil nafas. Ayunan yang tepat saat tangan terayun ke belakang, ketinggiannya tak melebihi pinggul, sementara ayunan ke depan, ketinggiannya tak melebihi bahu. Dengan demikian, ayunan ini justru akan mengoptimalkan kinerja tubuh dalam berlari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika ingin mendapatkan video-video berikutnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.